Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Taryanti dengan HMPM 25412022 dari kelas akuntansi 25. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang speech atau pidato. Speech merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia pendidikan, organisasi, maupun dunia kerja. Kemampuan melakukan speech sangat dibutuhkan karena dapat membantu seseorang dalam menyampaikan ide, gagasan, maupun informasi kepada orang lain secara jelas dan efektif. Dalam penjelasan ini saya akan membahas secara lengkap mengenai pengertian speech, tujuan, karakteristik, struktur, manfaat, jenis speech, serta kekurangan dan kelebihan speech, disertai dengan contoh agar lebih mudah dipahami. Speech atau pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, pendapat, gagasan, atau pesan kepada audiens secara terstruktur dan terarah. Speech tidak hanya sekedar berbicara, tetapi juga melibatkan kemampuan dalam menyusun kata-kata, mengatur intonasi suara, serta menyampaikan pesan dengan cara yang menarik agar mudah dipahami oleh pendengar. Dalam kehidupan sehari-hari, speech sering kita temui dalam berbagai situasi. Misalnya, dalam presentasi di kelas, pidato resmi, seminar, diskusi, maupun kegiatan organisasi. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang menjelaskan materi di depan kelas sedang melakukan speech karena ia menyampaikan informasi kepada audiens secara langsung dan terarah. Selanjutnya kita akan membahas tujuan dari speech. Tujuan pertama adalah untuk memberikan informasi. Dalam hal ini, pembicara menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada audiens. Contohnya, dalam presentasi, materi pembelajaran, seminar atau penyuluhan. Tujuan kedua adalah untuk mempengaruhi atau meyakinkan audiens. Speech di sini bertujuan untuk membentuk atau mengubah pandangan audiens terhadap suatu hal. Contohnya, seperti pidato, motivasi, atau kampanye. Tujuan ketiga adalah untuk menghibur audiens. Speech jenis ini biasanya digunakan dalam acara santai agar suasana menjadi lebih menyenangkan. Selain tiga tujuan utama tersebut, speech juga dapat digunakan untuk memberikan inspirasi kepada audiens agar lebih termotivasi dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya kita membahas karakteristik dari speech. Yang pertama, speech disampaikan di depan umum atau di hadapan audiens. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas, komunikatif, dan mudah dipahami. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang keempat, disusun secara sistematis dan terstruktur. Yang kelima, biasanya dipersiapkan terlebih dahulu sebelum disampaikan. Selanjutnya, selain itu, speech juga diperlukan kemampuan dalam menggunakan intonasi suara, ekspresi wajah, serta bahasa tubuh agar pesan dapat diterima dengan baik. Berikutnya kita akan membahas struktur speech. Struktur speech terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama adalah pembukaan. Pada bagian ini, pembicara menyampaikan salam, perkenalan diri, serta pengantar topik yang akan dibahas. Bagian kedua adalah isi. Pada bagian ini, pembicara menjelaskan materi secara lebih rinci dan mendalam. Isi merupakan bagian terpenting dalam karena berisi inti dari pembahasan. Bagian ketiga adalah penutup. Pada bagian ini, pembicara menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan serta memberikan petunjuk yang baik. Struktur ini sangat penting karena membantu audiens memahami alur pembahasan dengan lebih mudah. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis speech. Terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah informative speech, yaitu speech yang bertujuan untuk memberikan informasi. Kemudian speech persuasive speech, yaitu speech yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens. Dan yang terakhir adalah entertain speech, yaitu speech yang bertujuan untuk menghibur audiens.
Dengan memahami jenis-jenis ini, kita dapat menyesuaikan cara menyampaikan speech sesuai dengan tujuan yang dicapai. Selanjutnya kita membahas manfaat dari speech. Speech memiliki banyak manfaat. Di antaranya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, melatih kepercayaan diri, serta membantu seseorang dalam menyampaikan ide secara efektif. Bagi mahasiswa, kemampuan speech sangat penting karena sering digunakan dalam kegiatan akademik seperti presentasi dan diskusi. Selain itu, speech juga dapat membantu seseorang dalam berpikir secara sistematis dan menyusun ide dengan lebih terstruktur. Namun, selain memiliki manfaat, speech juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari speech adalah dapat menyampaikan informasi secara langsung kepada banyak orang sekaligus. Selain itu, speech juga memungkinkan adanya interaksi antara pembicara dan audiens. Speech juga dapat membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas karena didukung oleh intonasi dan ekspresi. Namun speech juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah adanya rasa gugup atau kurang percaya diri dari pembicara. Selain itu, jika tidak dipersiapkan dengan baik, speech dapat menjadi kurang efektif. Speech juga membutuhkan latihan agar dapat dilakukan dengan baik. Sebagai kesimpulan, speech atau pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara jelas, terstruktur, dan memiliki tujuan tertentu. Kemampuan speech sangat penting untuk dimiliki, terutama bagi mahasiswa karena dapat membantu dalam menyampaikan ide, meningkatkan kepercayaan dirian, serta memperlancar komunikasi. Oleh karena itu, kita perlu terus melatih kemampuan speech agar menjadi lebih baik